Selamat siang saudara, senang sekali rasanya saya Zira Safira bersama dengan rekan saya Syarifah hadir menjumpai Anda dalam program Banjarmasin News. Inilah informasi selengkapnya. Memasuki berita yang pertama, Banjarmasin memiliki banyak destinasi wisata yang menarik. Salah satunya adalah wisata susur sungai yang terletak di Jalan Kapten Pertendean Banjarmasin. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Syahrul yang akan menyampaikan terkait destinasi wisata susur sungai tersebut. Silahkan Syahrul dengan informasi Anda. Baiklah, terima kasih kepada saudari Zira Safira dan saudari Syarifah. Di sini saya sudah berada di salah satu tempat destinasi wisata susur sungai. Tepatnya letaknya berada di Taman Siring, Jalan Piratandian, Kecamatan Banjarmasin Tengah ke kilometer 0. Di sini saya akan mewawancarain salah satu penjaga klotok yang ada di sini mengenai beberapa hal tentang wisata susur sungai ini. Oke, saya di sini sudah bersama salah satu penjaga klotok yang akan menjadi narasumber kita. Baik, Bapak mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, saya di sini dari pengelola klotok di Siring Menara Pandang. Nah, itu nama saya Syaibani. Oke, kita sudah bersama Bapak Syaibani. Terus Pak, menurut Bapak apa sih yang menjadi daya tarik wisata susur sungai ini? Nah, itu adanya lah modalnya kampung hijau, kampung biru, itulah budaya kami yang rame tuh. Nah, itu Pulau Kembang kan, Jembatan Beritu. Nah, itu masalahnya. Jadi kami rame di Siring sini, wisata kami sini. Oke. Ya terus apakah klotok ini milik pribadi atau ada bantuan dari pemerintah? Ini milik pribadi masing-masing. Terus pertanyaan terakhir mengenai wisata susur sungai ini biasanya buka dari jam berapa? Terus waktu kapan sajakah ramai datang pengunjung? Kalau kami buka jam 5 sudah buka sini, nunggu orang yang ke pasar Terapung Lokbentan. Atau ada tetap kami hari-hari tunggu di sini. Nah, cuma kalau raminya tuh cuma Sabtu Minggu aja. Yang ke pasar Terapung Lokbentan atau di sini berjalan-jalan sini raminya hari Minggu aja. Oke. Ya baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan menjawab pertanyaan dari kami. Baik, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu penjaga klotok yang ada di Taman Siring ini. Saya kembalikan kepada rekan-rekan yang ada di studio. Terima kasih kepada rekan Syahrul Nurzaman. Berita selanjutnya yaitu tentang jajanan favorit yang ada di Banjarmasin. Salah satu jajanan favorit anak sekolah di Banjarmasin adalah telur gulung. Telur gulung merupakan salah satu jajanan murah meriah yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah tentunya. Dengan rasa yang khas, telur gulung mampu menarik perhatian mahasiswa ataupun siswa-siswa yang ada di Banjarmasin untuk sarapan ataupun untuk cemilan saat istirahat pembelajaran. Baiklah, sekarang kita terhubung kepada rekan Haikal yang ada di salah satu universitas di Banjarmasin, yaitu Universitas Islam Negeri Antasari. Kepada rekan Haikal, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan Syarifah dan Zira yang berada di studio. Di sini saya Muhammad Haikal Tarisyah melaporkan langsung dari tempat. Di sini kita sudah berada di tempat salah satu jajanan favorit khas UIN Antasari Banjarmasin, yaitu telur dadar gulung. Telur dadar gulung merupakan salah satu jajanan favorit mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin seperti yang kita ketahui. Di sini ada menjajakan telur gulung, tahu isi, ceker dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan paman pentol UIN tersebut. Mungkin kepada paman pentol bisa mengenalkan diri paman itu. Oke, nama saya Faisal. Ya, Bisa dipanggil siapa paman? saya biasanya dipanggil Faisal. Faisal. Baiklah, mungkin kepada paman Faisal, mungkin paman berjualan pentol di UIN Antasari sini sejak kapan dan apakah ada alasan paman sendiri memilih UIN Antasari sebagai tempat jualan? Berjualan di sini dengan 3 tahun lebih. Sekitar 3 tahun.
Dan apakah ada alasannya Paman mengapa memilih Dwi Natasari? Ya memilih Antasari dan mahasiswa banyak dari KP lah itunya itu yang dicari. Jadi karena mahasiswa banyak, ya kan alasannya. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang kedua ialah mengapa Paman memilih untuk berjualan pentol dan tahu saja, ya kan? Atau mungkin Paman tidak tertarik menambah jajanan baru yang ada? Ya ingin menambah menu yang lain pengen, tapi yang ini lebih cepat dan nomor satu murah meriah pokoknya. Ya, mungkin lebih tertarik mahasiswa pada jajanan gini ya. Nah, lebih tertarik. Oh, baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja nih kira-kira kendala Paman dalam berjualan pentol di Natasari sehari-harinya? Kira-kira Kendalanya ya cuma satu dulu lah, salah mata lah, duit atau oh, paham lah pastinya. Nah, itu. Kendalanya itu aja bang, jadi kendalanya nggak banyak ya, cuman itu. itu aja. Nah, terus untuk pertanyaannya keempat, kira-kira berapa sih keuntungan Paman sehari-hari dalam berjualan pentol ya kan seharinya di Natasari? Ya menjual tuh apa tertentu lah, kadang ya naik turun ya kurang lebih 600 Objek seperti itu. Terkadang tergantung minat mahasiswanya juga ya. ada kalau udah rame-rame gitu Kalau misalnya kurang ya sudah kurang. Tapi ada aja kan pasti Paman. ada aja lah. Masih ada aja. Baiklah, untuk mungkin pertanyaannya terakhir, mungkin kesan Paman dalam berjualan pentol sehari-harinya di Natasari. Bagaimana perasaan Paman? Ya tapi anak amun rame amun masih masuk pergerakan mahasiswa nih. Jadi alhamdulillah selama ini mungkin senang-senang aja gitu ya selama jualan sini karena ada aja kita yang beli pasti ya. Ramai mahasiswanya juga. Mahasiswanya mungkin baik-baik ya kan. Nah, mungkin gitulah perasaan Paman sehari-hari dalam berjualan. Sekian dari saya, Muhammad Hekal Toriksyah, melaporkan langsung dari kejadian. Baiklah, tadi kita telah melihat jajanan khas anak sekolah. Dan sekarang kita akan beralih ke jajanan sehat homemade. Salah satunya adalah susu kedelai yang terbuat dari sari kedelai asli. Rekan kami, Ilyas, akan menemani Anda untuk mengunjungi salah satu rumah yang memproduksi susu kedelai. Berikut khusus untuk Anda. Terima kasih kepada rekan Jira dan Syarifah yang ada di studio. Saya Ilyas sekarang sudah berada di tempat produksi susu sari kedelai ini. Baiklah, di sini saya juga sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang merupakan pengelola sari kedelai. Nah, mungkin kepada Ibu bisa memperkenalkan lebih dahulu. Namaku Ibu Ani. Jual susu kedelai, sari kedelai dari tahun 1999. Mungkin tidak banyak saya dalam pertanyaan. Nah, sejak kapan Ibu mulai merintis usaha susu kedelai ini dan apa inspirasi Ibu memilih susu kedelai sebagai mata pencarian Ibu? Dari tahun 1999 aku mulai jualan. Terus motivasiku pertama jualan susu kedelai ini untuk sampingan, cari tambahan sampingan belanja pertama, yang kedua untuk orang minuman sehat. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana proses Ibu di awal perintisan usaha sehingga dapat berkembang sampai sekarang? Yang pertama itu belum banyak orang tahu, jadi agak susah untuk mengembangkan, untuk menjualnya. Terus lama-kelamaan alhamdulillah orang sudah mulai mengerti minuman sehat. Jadi mulai sampai saat ini tetap berkembang. Baiklah, yang pertanyaan ketiga, metode apa saja yang Ibu gunakan dalam memasarkan produk susu kedelai? Metodenya pakai botol kaca pertama, terus yang kedua pakai gelas plastik. Pertanyaan yang keempat,
berapa kira-kira keuntungan yang ibu dapatkan dalam per hari? Aku jualan nggak setiap hari, nak, jadi agak susah untuk mengatakan berapa keuntungannya. Cuma ya alhamdulillah cukup untuk dimakan, ada lebihan, itu aja. Berkecukupan. Ya, berkecukupan aja. Yang kelima, apa kesan ibu selama berjualan susu kedelai ini? Pesannya banyak suka dukanya, tapi banyak sukanya daripada dukanya, karena susu kedelai ini nggak setiap kali kita bikin itu, nggak setiap kali itu hasilnya bagus. Kadang-kadang bisa rusak, itu yang kendalanya. Ya. Terima kasih kepada ibu atas jawabannya yang lumayan memuaskan gitu. Ya. Inilah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Syarifah dan rekan saya Zira Safira menyampaikan dari studio.